Ketika di sekolah menengah atas, sebelum naik ke kelas 2, saya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengambil kelas IPA atau IPS. Cukup lama saya bimbang karena di satu sisi saya lebih suka menghitung daripada menghafal, sehingga kelas IPA lebih menarik buat saya. Namun di sisi lain, saya berencana kuliah akuntansi yang dimana pelajaran untuk mendukung akuntansi tersebut bisa saya dapatkan terlebih dahulu di kelas IPS. Setelah memikirkan sekian lama, akhirnya tibalah hari terakhir untuk memutuskan. Dan kelas IPA lah yang saya pilih. Singkat cerita, tak terasa masa SMA berakhir dan saya melanjutkan kuliah akuntansi. Ketika perkuliahan dimulai, saya sangat asing dengan pelajaran akuntansi karena di SMA saya belum pernah sama sekali mempelajarinya. Berbeda dengan teman-teman saya lainnya yang sejak SMA sudah mengambil kelas IPS, sehingga sudah terlebih dahulu mempelajari akuntansi. Untuk beberapa bulan pertama, saya harus belajar lebih keras dibandingkan teman-teman lainnya. Dan ketika itu, saya menyesal tidak mengambil kelas IPS ketika SMA. Pilihan saya ketika SMA ternyata mempengaruhi perkuliahan saya. Ketika merenungkan hal ini, saya menyadari betapa pentingnya setiap keputusan yang kita ambil. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Jadi, bisa dikatakan bahwa nasib bukan ditentukan oleh siapapun, tapi ditentukan oleh pilihan kita. Hidup menjadi menarik karena manusia diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan masa depannya. Seperti saya yang diberi kesempatan untuk memilih IPA atau IPS, Tuhan tidak mencegah saya untuk memilih IPA karena dengan kebebasan sebagai manusia, saya memutuskan untuk memilih kelas tersebut. Namun, untuk setiap pilihan yang kita ambil, selalu ada konsekuensi atau hasil yang kita dapatkan. Hidup manusia bukanlah suratan takdir yang seakan-akan sudah ditentukan mana orang-orang yang berhasil dan yang tidak, atau mana orang-orang yang masuk surga dan yang tidak. Tentunya hidup menjadi tidak menarik dan manusia menjadi tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Walaupun manusia bebas untuk memilih, namun ada keadaan mutlak yang sudah ditentukan Tuhan, seperti jenis kelamin, suku, dan keluarga. Sebagai manusia, kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai pria atau wanita, menjadi orang Amerika atau Indonesia, lahir di keluarga biasa atau konglomerat. Tetapi kita bisa memilih untuk menjadi manusia yang baik atau rusak sekalipun. Dan inilah yang membuat hidup menjadi indah, karena setiap pilihan kita akan berdampak bukan hanya di bumi, tapi juga di kehidupan yang akan datang. Saya tidak merancangkan untuk menyesal di semester awal kuliah karena tidak mengenal akuntansi terlebih dahulu di SMA. Begitu juga tidak seorang pun yang merancangkan untuk sakit-sakitan, gagal dalam bisnis, keluarga yang berantakan, masuk neraka, atau hal buruk lainnya.
Saya yakin semua orang pasti merancangkan yang baik, namun pilihan merekalah yang pada akhirnya menentukan. Saya cukup sering membaca kisah konglomerat yang lahir dari keluarga yang kurang mampu, tapi memilih untuk melawan keadaan dengan bekerja keras sehingga pada akhirnya bisa sukses secara finansial. Jadi, untuk menjadi berhasil itu pilihan, menjadi gagal itu otomatis. Begitu juga masuk surga itu pilihan, masuk neraka itu otomatis. Tuhan merancangkan setiap kita untuk menjadi berhasil, bukan gagal. Tapi pilihan di tangan kita untuk menjaga kesehatan, belajar rajin, bekerja keras, memilih teman pergaulan, bahkan memilih pasangan hidup. Melalui pengalaman kuliah di akuntansi, saya belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengambil keputusan, mulai dari perkara kecil dan berusaha membiasakan diri setiap hari karena saya sadar pilihan saya di masa lalu menentukan hari ini dan pilihan saya hari ini akan menentukan masa depan saya. Di sisi lain, ada orang-orang khusus yang tidak bisa memilih untuk dilahirkan dalam keadaan yang dianggap kurang. Namun, biasanya di balik kekurangan tersimpan kehebatan yang mengagumkan. Seorang Fanny Crosby yang buta sejak masih bayi menjadi salah satu penulis lagu himne terbanyak yang pernah ada, dan sampai saat ini lagu-lagunya masih dinyanyikan hampir di seluruh dunia. Jadi setiap kita bisa mengukir kehidupan yang baik, dan lukisan kita di dunia akan memberi dampak pada kehidupan kekal. Menyadari hal ini, selama ada di dunia, mari berusaha untuk serius memilih yang baik dan tidak menunda. Karena ketika kita menunda, secara tidak sadar kita akan tergiring ke tempat yang salah. Contoh sederhana, misalnya ada seorang yang sejak kecil malas belajar. Ketika besar tidak bisa bekerja, lalu masuk penjara karena mencuri. Di penjara menjadi semakin kriminal, ketika meninggal masuk neraka. Artinya,
bukan Tuhan yang menentukan dia untuk masuk neraka, tapi pilihan dan keputusannya lah yang membawanya pada kehidupan kekal yang tidak berkualitas. Kalau saat ini kita sedang ada dalam masa keterpurukan karena pilihan kita di masa lalu, mari belajar bertanggung jawab untuk membenahi keadaan kita. Percayalah, Tuhan ada mendampingi kita karena kita adalah anak-Nya. Mari bereskan bagian kita dengan dewasa dan bijaksana. Kalaupun ada hal-hal di luar kemampuan kita, Tuhan pasti menopang. Ketika terpuruk masalah ekonomi karena pilihan yang salah di masa lalu, mari bertanggung jawab dengan bekerja keras, hemat, jujur, dan mengelola uang dengan bijaksana. Ketika terpuruk masalah kesehatan karena keteledoran di masa lalu, mari bertanggung jawab dengan memperbaiki pola makan, olahraga, dan istirahat. Tinggalkan masa lalu, mari memilih menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dengan baik untuk mempersiapkan diri memasuki langit dan bumi yang baru.